Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami dari tim CFDsoft. Pada hari ini kami ingin memberikan suatu tutorial bagaimana melakukan simulasi suatu pipa thermal dengan pendekatan 2 dimensi. Oke, berikut langkahnya. Geometri sistem yang terpasang adalah sebuah pipa lurus berdimensi panjang 1,5 meter dan diameter sebesar 0,027 meter. Di sisi kiri dialiri oleh udara dengan kecepatan 10 meter per second dan temperatur udara sebesar 300 Kelvin. Dinding pipa memiliki temperatur sebesar 400 Kelvin. Nah, bagaimana caranya melakukan simulasi dengan pendekatan 2 dimensi? Oke. Jadi di sini dapat kita lihat ya, garis yang merah ini adalah radius. Nah, sini radius. Lalu di sini ada simetri dari pipa tersebut. Oke, ya. Jadi nanti kita akan menggunakan suatu opsi aksis simetris ya. Oke, di sini aksis simetrisnya, di sini ada radiusnya, radius luar. Ya, radius dalamnya tidak ada karena pipanya bukan pipa anulus seperti itu. Oke, next. Dengan demikian, geometri sistem 3 dimensi akan berubah menjadi seperti ini. Oke, ya. Oke, di sini ada sisi inlet ya, sisi inlet. Ya. Sisi outlet. Oke. Yang bawahnya adalah, sini ada panjangnya sebesar 1,5 meter. Oke, dan yang di sisi kiri adalah inlet, di sisi kanan outlet, dan di atas adalah wall. Sedangkan sisi bawah ini adalah aksis simetrisnya. Oke, ya seperti itu gambarannya. Nah, sekarang langkah simulasinya adalah, di sini kita klik ya, CFDsoft-nya. Lalu kita input dulu allow memory. Di sini kita berikan saja 15.000 jumlah selnya. Lalu jumlah sel maksimalnya 500.000. Oke, kita gunakan, kita pakai ya. Berikutnya kita input lalu domain. Oke, di sini kita pilih opsinya aksis simetris. Panjangnya 1,5. Lalu radius luarnya adalah 0,0135. Sudut sektor 1, radius dalam 0, lalu jumlah sel I kita ketikkan 100, jumlah sel J kita ketikkan 10. Oke, next kita klik pakai, tutup. Berikutnya kita lakukan pemilihan model matematis yang digunakan. Oke, di sini alirannya sudah turbulen, jadi kita gunakan metode turbulensinya adalah K epsilon. Lalu di sini sudah ada perhitungan thermal, kita klik hitung temperatur. Oke, alirannya di sini saya coba simulasikan dalam kondisi steady. Oke, setelah dilakukan perubahan kita klik pakai, lalu kita klik tutup. Berikutnya di sini kita atur sel. Sel tayang. Nah, kan seperti ini ya, teman-teman semua ya. Oke, nah ini kita sesuaikan ya dengan pendekatan 2 dimensi yang telah kita tentukan ya. Jadi di bawah sini adalah aksis simetris. Oke, di sini kita pilih, kita blok terlebih dahulu. Cara bloknya adalah kita klik mouse sebelah kiri lalu tahan dan kita gerakkan. Oke, berikutnya kita pilih, sini kita pilih simetri. Lalu kita klik pakai. Nah, sudah berubah ya menjadi kuning. Oke, berikutnya dengan cara yang sama. Ini adalah di sebelah kiri dari wall I yang ke-1 dari J2 sampai J9. Itu kita pilih tipe selnya adalah inlet ya, lalu kita klik pakai.
Oke, berikutnya di sisi sebelah kanan dari X atau dari I yang ke 100, mulai J kedua sampai J yang ke 9 itu kita masukkan nilainya adalah, tipenya adalah outlet. Oke, pakai tutup. Nah ini sudah selesai ya. Oke, sudah selesai, kita berikan batasan simulasinya. Oke, next. Berikutnya kita pilih KS. Ya, KS itu adalah kondisi operasional sistemnya seperti apa. Ya, di sini wall-nya kita pilih wall-nya itu temperaturnya 400 Kelvin. Oke, kita klik pakai, tutup. Berikutnya inlet. Inlet kita pilih velocity inlet ya. Lalu kita set. Nah, di sini kecepatannya ada bisa komponen kecepatan. Kita lihat arahnya adalah U itu adalah searah sumbu X ya, atau kanan kiri gitu ya. Nah, ini kita masukkan nilainya 10. Berikutnya di sini kita masukkan temperaturnya menjadi 300 Kelvin. Oke, selanjutnya kita klik pakai lalu tutup. Oke, tutup ya. Next, berikutnya adalah kita harus mendefinisikan temperatur awalnya. Ya, jadi temperatur awalnya, temperatur minimum dari sistem ini adalah 300 Kelvin. Jadi di sini kita bisa ketikkan tempel. Kita ketik TMPEL gitu ya, lalu enter. Kita enter saja, enter, lalu kita pilih temp. Kita ketik temp, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan temperatur minimumnya adalah 300 Kelvin. Oke, ya. Setelah itu kita ke menu sebelumnya dengan cara ketikan ES. Oke, ya. Oke, kita sudah kembali lagi ke menu awal, ya. Berikutnya kita harus memberi harus menginput ya. Ini kita masuk input IN1, lalu kita klik enter. Ya, berikutnya kita berikan sifat dari fluida, ya, properti fluidanya. Oke, kita masuk ke konstanta fisikal. Jadi hanya perlu ketik K dan juga F ya. Kita ketik KF. Oke, enter. Ya, kita ketik D untuk kita isi densitasnya. Oke, di sini fluidanya adalah udara, maka ketika ada pertanyaan udara atau gas, kita jawab Y itu menunjukkan iya. Tekanan operasinya, tekanan atmosfer. Oke, ini oke. Lalu kita ketikkan KT, ya, konduktivitas termal. Oke, di sini otomatis konduktivitas termalnya sudah konduktivitas termal udara ya pada kondisi ruangan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semuanya konduktivitas termalnya berbeda, silakan tinggal dirubah dengan cara diketikkan ya. Oke. Lalu berikutnya viskositasnya kita hanya mengetik Vs. Oke, ini kita enter saja. Lalu Cp kita enter. Seperti itu ya. Jadi kita sudah menginput konstanta fisikalnya. Oke, kita ketik S. Langkah berikutnya adalah kita olah lalu kita iterasi. Ya, kita iterasi sebanyak 3000. Lalu kita klik iterasi. Nah, ini dapat kita lihat bahwa nilai errornya sudah mendekati minus 0,5 ya, minus 0,5, minus 0,7, minus 0,6, minus 0,5 dan masih ada yang minus 0,4 ya. Di sini bisa kita lakukan olah iterasi lagi sebanyak 1000 ya, lalu kita iterasi. Hapus daftar solusi yang ada, kita klik tidak. Oke, kalau tidak berarti itu maksudnya adalah melanjutkan perhitungannya ya. Oke, nah ini sudah cukup ya, sudah lebih dari minus 5 semuanya, residunya. Oke, berikutnya kita lihat kontur penuh ya, kita klik penuh, lalu kita